Halo semuanya, kembali lagi bersama Pelita. Pada hari ini kita tanggal 1 Oktober 2024 kedatangan salah satu alumni berprestasi. Mulai dari beliau ini masih menjadi siswa sampai dengan sekarang menjadi atlet internasional. Tepuk tangan semuanya, Masya Allah. Ini juga ada salah satu guru yang selalu mendampingi beliau dari masih sekolah, Bapak Daryono. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini juga ada bagian kurikulum yang selalu membina kita di SMK Negeri 1 Tanjung Pandan. Oke, kita ke Robi Sianturi. Lahir 8 Januari 1998. Betul. Ya, sekarang usianya 26 tahun. Jadi berkarir sebagai atlet sudah berapa tahun, Robi? Kurang lebih terhitung 2015 berarti 10 tahunan lah Kak. 10 tahun, bukan waktu yang singkat ya. Untuk ada beberapa ini ya, kakak sebutkan untuk tahun 2023 mungkin masih banyak lagi ya. Ada di perunggu di SEA Games Kamboja. 2023. Terus ada emas maraton 42 kilo ya. Itu di olahraga wilayah Polwil Polwil Sumatera. Sumatera. Terus di ajang internasionalnya juga ada di Tokyo Marathon. Betul. Baru 2024 ini mengalahkan 3.800 dan menjadi 100 teratas ya. Betul. Ya, Masya Allah, prestasi yang luar biasa semuanya. Dan berunggu 5.000 meter di PON. Robi, ajang internasional pertama kali itu di mana? Pertama kali berarti mungkin bisa dibilang di Asian Games kali ya. Yes. Cuman kebetulan tuan rumahnya Indonesia, jadi ya bisa dibilang mengukir sejarah juga karena terakhir kita tuan rumah Indonesia itu tahun 1950. Dulu Bung Karno tuh masih jelek. Nah, alhamdulillah mungkin kenapa saya bilang mungkin sejarah karena mungkin untuk tuan rumah lagi mungkin saya udah wafat atau gimana. Mungkin ya mudah-mudahan panjang umur. 70 tahun ke depan lagi baru bisa. Iya. Itu makanya saya bisa dibilang sejarah buat Asian Games di Jakarta Palembang kemarin. Pertama kali untuk mewakili Indonesia. Oke. Kalau untuk di luar negerinya di mana? Luar negeri berarti 18 Polandia Filipina ya. Di Filipina 2019 ya. Itu dari semua yang Robi ikuti yang paling punya sejarah gitu untuk Robi. Kalau sejarah sih karena kan setiap event pasti ada momen-momennya masing-masing ya. Tapi kalau dibilang sejarah sih mungkin ya PON kali ini sih ya. Dimana PON ini kan pekan olahraga nasional paling bergengsi Indonesia. Apalagi event ini kan 4 tahunan ya. Jadi belum tentu mungkin 4 tahun ke depan saya dalam kondisi yang baik atau tidak. Tapi alhamdulillah ini PON yang kedua buat saya. Yang pertamanya di PON Papua di tahun 2020. Dan ini PON yang kedua saya di Aceh Semua dan alhamdulillah masih kebagian medali emas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk sampai di titik ini kita mau tahu cerita Robi sebelum ini awalnya mulai menyukai lari itu gimana? Menyukai sih tidak sih kayak kalau saya bilang ya. Karena dimana olahraga individu ini kan olahraga yang paling tidak disukai ya. Dimana apalagi olahraga lari ini kan melawan diri sendiri. Kedisiplinannya diri sendiri. Tapi ya hal positifnya ya dapatnya sendiri juga sih ya. Beda dengan halnya dengan olahraga kelompok seperti sepak bola, bola basket, bola voli itu kan kelompok. Jadi ya satu nggak semangat semua nggak semangat. 1 5 semangat, 1 nggak semangat mau nggak mau ikut semangat. Tapi kalau olahraga kelompok itu kan mau nggak mau kita ke bawah. Sana yuk. Tapi beda kayak lari ya. Ya kita tidur hasil kita Kak. Walaupun teman-teman satu pelatnasnya latihan tetap kita 0 nilainya kan. Makanya mau nggak mau ya saya bilang saya kalau lari ini karena terpaksa sebenarnya awalnya. Cuma lama kelamaan ya Tuhan berikan jalan saya di sini untuk merubah nasib keluarga saya. Makanya ya kelamaan ke bawah ya makin cinta sih kayak. Menjadi mencintainya atletik. Awalnya kok bisa ikut lomba-lomba itu karena apa? Cerita sedikit sih ya. Namanya atletik ini kan saya terjun berusia jagung lah Kak. Karena biasanya orang jadi atlet ini dia umur 10 tahun. Umur ya paling mudanya umur 6 tahun mungkin udah bisa diarahkan kayak renang kelas 1 SD ya. Nah,
saya ini umurnya 17 tahun pertama kali mengenal atletik, jadi ya dibilang kayaknya udah akar tunggal kayak baru mulai, jadi mungkin susah dibentuk. Cuman itulah mungkin rezeki karunia Tuhan ya, alhamdulillah sih ya, dengan begitu banyak cobaan lika-liku saya lalui ya, alhamdulillah jadi hobi yang sekarang. Oke. Untuk perlombaan pertama kali yang Robi ikuti itu lomba apa? Yang atletik ini? Perlombaan mungkin bisa dibilang ke Jogja sih ya, 2014 akhir kalau nggak salah waktu itu. Nah Pak Daryon inilah yang nyuruh ngikutnya Kak. Nah kebetulan Pak Dar waktu zaman itu masih guru olahraga, mungkin sekarang masih Pak ya. Kira jadi kepala sekolah waktu itu. Amin, mudah-mudahan. Waktu itu Pak Dar guru olahraga, mungkin ngelihat saya sebelumnya sepak bola Kak. Oh, awalnya bola, bukan atlet. Bukan atletik. Namanya sepak bola ini kan olahraga masyarakat ya. Hmm. Orang yang punya kaki pun pasti bisa main bola menurut saya. Walaupun nggak bisa nendang, yang penting lari-lari yang gitu ya. Nah kebetulan saya lari-lari sana sini, mungkin pada ngelihat agak jeli ya, mungkin potensi saya bukan di sepak bola karena badan saya kecil, mungkin di body sedikit ya agak mental ya. Diarahkanlah ke atletik, dan kebetulan waktu itu ada namanya Kejogja tingkat kecamatan. Nah jadi setiap sekolah itu wajib ngirim Pak ya, waktu itu Pak ya. Mungkin Pak Dar melihat potensinya di situ, seruiku iseng-iseng, namanya anak sekolah kan nggak belajar kan seneng kayak, dikasih uang 20.000 sama dari sekolah kan, dikasih nasi padang udah seneng gitu kan. Ikutnya rupanya juara di situ, peringkat 2, kalahnya sama atlet yang udah hebat gitu gitu kan, ya pernah mewakili daerah Bangka Belitung lah. Nah alhamdulillah nomor 2 di nomor 1.500, nah terus menerus. Nah ketemulah namanya pelatih daerah Pak Junaidi, ya Pak Dar yang bawa nyuruh latihan ke sana. Nah ketemu beliau, diasah terus bakatnya, terus menerus, dan alhamdulillah jadi sekarang. Kalau untuk Robi sendiri, pernah nggak sih berada di posisi jenuh gitu, lari 10 tahun itu untuk profesi aja tuh kadang kita ada rasa jenuhnya ya, 10 tahun. Pernah nggak berada di posisi jenuh? Pastinya kayak apa aja olahraga ini individu sendiri kan, ya mau nggak bangun pagi ya, suka tidak suka, mau tidak mau ya harus jalan, yang namanya kita udah tugas kita. Cuman kalau saya ngerasa jenuh sih kalau masih di pelatnas kan ini kan udah off season ya, walaupun masih pelatnas gitu. Nah saya mikir ya, saya digaji sama negara kan, mau nggak mau ya kalau saya nggak latihan nggak halang nih gajinya kan. Benar. Minimal walaupun nggak latihan ya pakai sepatu lah, mau jalan kaki kan. Nah itu sih mindset saya Kak. Cuman kalau udah obsession seperti ini ya saya dikasih bebas. Bebas itu ya tetap aktif, olahraganya bebas. Malah kita disuruh ngelupain olahraga lari Kak dulu. Jadi misalnya renang atau yoga atau bulu tangkis yang tidak fatal lah olahraganya, kayak sepak bola kan jangan, kan benturan keras. Kayak bulu tangkis kan hanya nepak-nepak dulu ya. Makanya kita disuruh lupakan lari. Untuk atlet ini kan kadang ada beberapa yang cedera ya, entah itu ringan atau parah. Pernah nggak Robi merasakan cedera gara-gara atlet ini dan lain sebagainya? Kalau itu ya saya bersyukurnya itu lah Kak. Saya lihat teman-teman saya di Paknas itu kan kadang sakit banyak, ngeluh sakit lah Kak. Nah mungkin ya karena itu karunia Tuhan lah kali ya, saya dikasih jiwa yang kuat, jiwa yang sehat. Alhamdulillah kalau cedera fatal sih nggak pernah. Cuman kalau sakit-sakit biasa, pegal itu aja sih ya. Cuman pernah sekali saya robek ligamen ya di sini. Cuman nggak tahu tak robek betul kah apa enggak, yang namanya kita fasilitas seadanya di Belitung, cuman cek kan ya nggak tahu kayak. Cuman mindset saya, makanya saya nggak pernah cek ke dokter, karena kalau udah cek ke dokter nanti banyak penyakitnya keluar ya. Makanya kalau di Platnas pun sering check up kan kita kan, per 6 bulan jarang ikut saya. Nanti kalau di check up tuh banyak kekurangannya pasti ya. Takut, mending nggak usah tahu lah kan. Kalau nggak tahu kan udah terabas terus ya. Tapi tidak mengurangi ini performa gitu. Mengurangi sih tidak sih Kak. Ya kalau saya lihat sih Kak, olahraga lari ini kan olahraga yang menguras tenaga lah. Mungkin ya 4-5 kali lipat olahraga orang biasanya Kak. Dan intensitasnya kan banyak. Bayangin aja saya 1 minggu 250 kilo volumenya Kak. Dibagi selama latihan saya 12 sesi. Weekday saya pagi sore, weekend pagi aja Kak. Nah, contoh misalnya di weekday-nya Senin nih, saya pagi 23 kilo, sorenya nanti 13 kilo, jadi satu hari 36 kilo Kak. Bahasa kasarnya ya Kakak hitunglah 200 sampai 250 kilo itu dibagi dalam waktu seminggu 14 kali latihan, jadi satu hari minimal saya dapat 30 kilo Kak. Minimal paling sedikit ya. Nah makanya saya bilang
olahraga lari ya olahraga nggak gampang sih, 4 sampai 5 kali lipat tenaga yang kita keluarkan. Makanya kayak vitamin, supportnya harus luar biasa Kak. Yang paling penting sih recovery sih ya, istirahatnya. Nah kita disiplin dengan diri sendiri ya, tujuan kita siapa sih di sini ya. Nah, makanya tidur harus tepat waktu. Yang paling penting untuk menjadi seorang atlet itu apa? Satu kata sih ya, konsisten aja sih. Konsisten. Konsisten itu kan banyak hal Kak ya. Banyak pantainya. Konsisten ya, konsisten dalam makan, disiplin dalam istirahat, disiplin waktu, disiplin kapan kita harus main handphone, kapan kita harus tidur, kapan kita harus jalan-jalan, kapan kita harus hela-hela, ada waktunya semua Kak. Nah kalau saya mindsetnya ya nggak apa-apa sih, saya umur 35 ke bawah ini di push lah gitu Kak. Nah, target saya umur 35 sampai 40 ke atas ya itu tugasnya saya jalan-jalan sih Kak. Makanya kalau mumpung tubuh masih kuat ya dimanfaatkan. Ngumpulin aset ya. Kurang lebih lah kayak. Iya kan? Bukan aset sih, kayak ngumpulin buat kehidupan kedepannya lebih Iya. baik. Pernah terpikir untuk jadi pelatih atau coach dan lainnya Saya setelah lihat ya, pensiun? saya lihat sih dunia atlet ini keras ya. Mungkin orang melihat di luar ini ya enak-enak kayak. Saya paling nggak suka perang batin ini ya. Perang batin itu ketemu gini akrab, di belakang ngomongin ini ya. Iya. Itu kalau nggak suka sama orang ya nggak usah, jangan tegurin. Tapi kalau suka sama orang ya udah akrab Kak. yang nggak bagus itu kan. Makanya di dunia atlet ini mungkin orang melihat sekilas ya anteng-anteng aja Kak, tapi nggak tahu deh di pelatnas, di pelatdanya ini kan saling sikut menyikut. Saya ngerasain, saya jadi atlet aja seperti ini orang. Ya suka nggak suka kan banyak pasti Kak. Penyakit manusia ini kan susah melihat orang lain bahagia, bahagia melihat orang lain susah. Ya, banyak. Kalau saya masuk ke dunia pelatih, mau nggak mau kan senggol menyenggol kan pasti ada Kak, sedikit. Makanya saya pengen lari dari situ, mungkin ya kalau bisa sih Kak. Saya nggak berani bilang juga saya nggak bakal jadi pelatih. Takutnya saya makan lidah saya sendiri benar Kak. Makanya saya bilang saya berusaha tidak menjadi pelatih. Tapi kalau emang Tuhan mengizinkan saya nggak tega juga Kak. Misalnya contoh nih kayak Atlet Belitung, potensinya luar biasa. Tapi SDM-nya kita rendah misalnya, paham Kak? Ilmunya kita nggak sampai sana, kan kasihan juga lihat anak-anak kecil Kak. Saya ngerasain lah, datang ke stadion pulang nggak dapat apa-apa. Datang cuman hela pulang. Datang lagi besok bagus sama SpongeBob ya. Jelas ya Bu ya, bantuin ibu di rumah. Udah jelas, atau cari kesibukan lain yang lebih baik daripada datang ke stadion cuman hela ketawa-ketawa balik lagi. Nah itu maksud saya Kak, kalau saya itu kan nggak tega lihat anak-anak seperti itu kan. Makanya kita geram mungkin terjun nanti ke dunia pelatih. Saya bilang takut, tapi sebisanya sih kalau masih ada yang lain ya biar orang lain aja. Dalam karir 10 tahun ini gitu ya, pernah nggak kepikiran kayaknya udah deh, cukup deh gitu. Untuk ini tuh pasti ya. ada satu momen mungkin yang kayaknya ada event nih, ini ada event gitu, tapi kayaknya nggak usah gitu. Pernah? Sering sih ya, malah saya setiap event itu kan namanya kita Kak, bayangin aja lah kita janganlah kita mewakili Indonesia kayak wakilin Bangka Belitung aja, kita mewakili berapa juta nyawa manusia Kak, kita yang ditunjuk di situ. Iya nggak Bu ya? Jadi kita memikul bebannya ini kan banyak Kak, orang berharap, betul nggak? Bayangin aja Kak, cerita sedikit lah di PON ya. Kemarin saya 5.000 meter nomor yang saya andalan Kak, saya nomor 1 Indonesia. Saya gagal di situ untuk meraih medali emas, karena yang dihitung kan medali emas saja Kak. Kalau gengsinya kan, walaupun ya perak perunggu tetap dihitung. Saya gagal, sedangkan saya diharapkan di situ Kak. Sedangkan semua supporter kan banyak yang nonton. Ya walaupun saya orang yang nonton itu bukan Bangka Belitung, tapi kan dia tahu dunia lari ini kan besar, idola-idolanya. Itu aja sedih dia ngeliat saya gagal juga. Di luar tuh udah nungguin minta foto apa, cuman ya karena saya masih fokus ke kejuaraan lain ya nggak bisa diladenin ya. Sedangkan besok 1.500 meter gagal lagi, saya perak. Itu yang oke lah, 1.500 meter bukan nomor saya Kak. Nah besoknya lagi ini nomor 10.000 meter. Nah ini hari terakhir nih, nomor ketiga saya Kak. Nah bayangnya semua ketua KONI, Bangka Belitung, ketua PASIS, semua pejabat ngumpul Kadispora provinsi nungguin saya finish. Jadi kalau saya medali perak ataupun perunggu ataupun nggak finish, bayang beban yang kita pikul, benar nggak Bu ya? Itu baru yang kita lihat, belum yang lain, orang tua kita, masyarakat Bangka Belitung. Apalagi kalau kita bicara sekelasnya Indonesia kan, berapa ratus juta manusia, benar nggak kan? Kita dikasih kesempatan buat mewakili jiwa-jiwa semangatnya. Makanya kalau dibilang beban ya
pasti sih Kak. Makanya kadang saya berpikir setiap event itu kan udahlah saya nggak mau lari-lari. Udah mau jadi orang biasa aja gitu Bu. Pasti aduh udah kerja yang baik, dinas yang baik, udah bener betul udah dapat makan udah. Karena yang nggak tahan. Cuman saya pernah dibilang sama senior saya yang udah pensiun, udah jadi pelatih sama di pelatnas. Nanti kamu bakal kangen masa deg-degan seperti ini. Seminggu ya gitu kan. Kan saya hadapin. Nanti kamu bakal kangen. Waktu itu saya di Taiwan juga. Ya makan apa yang enak aja nggak makan gitu karena ya namanya manusia normal Kak, kalau nggak kepikiran bukan normal juga ya Kak? Iya benar. Manusiawi kan, mau kata orang kamu kan jam terbangnya udah kesana kesini, ya namanya manusia kita punya hati, pastilah kepikiran bagaimana besok. Kalau kita nggak kepikiran berarti kita menyepelekan seseorang ya. Iya. Walaupun ya lawannya anak SD pun kalau kita nggak kepikiran tetap kan ya kita waspadai karena kan kemungkinan tetap terjadi di lapangan ya. Makanya kadang ya kepikiran udah lagi terakhir kamu lagi lah sering lagi ya balik lagi ya karena mungkin jalannya di situ Kak mau nggak mau ya the power untuk biar semangatnya tumbuh lagi tuh kayaknya nggak bisa nih harus nih tapi nah, apa tuh tipsnya biar udah drop tapi bisa bangkit lagi itu biasanya pemicunya apa untuk Robby untuk semangat juangnya lebih? Kalau saya sih kayak sekali udah terjun ya sekali udah basah ya basah sekali ya tapi harus pulang ya capek mungkin untuk hari ini Kak. Yang saya ingat selalu dalam pikiran saya. Jadi setahun saya persiapan tuh cuma 1 hari penilaiannya. Hari itu aja. Baik buruknya. Orang nggak tahu ya kita latihan 5 tahun persiapannya orang nggak mikir ya. Orang nggak tahu ya kita kondisinya sakit apa nggak di lapangan, dia taunya medali emas aja. Mau apapun yang terjadi di lapangan dia taunya medali emas aja Kak. Nah itu yang motivasi saya ya. Saya udah latihan setengah mati pagi sore. Puluhan ratusan kilo, lombanya cuma 10 kilo. Ya kenapa nggak dihabisin sekali ya? Yeah. Cuman ya kalau rintangan banyak nggak, saya pingsan apa sering. Oh itu pingsan sering ya, apalagi pingsan di negara orang lain kan nggak lucu kayak kita nggak ngerti bahasanya kan, mau minta apa dia nggak ngerti. Aduh. Pernah kejadian kayak gitu? Pernah di Thailand saya 2022. Sawadee. Aduh, ya ampun. Ceritain dong, ceritain. Mau dengar ceritanya apa itu? Sana kan dia bahasa Inggrisnya nggak pasif juga kayak saya pun sama lagi kan ya. Iya. Cuman tahu ya minum, makan, panas, gerak ya. Ya saya minta kipas angin, saya suruh matiin kipas angin ya. Kan AC-nya dingin. Saya minta kipas angin nggak disuruh. Katanya nggak boleh mungkin Pak ya. Kalau posisi kita drop harus dingin itu badan tetapnya. Saya udah kedinginan, lagi gila biru. Itu kan emang kolaps ya Kak. Jadi cuaca di Thailand itu kan pengap lembabnya tinggi ya. Kan nomor jarak jauh ini kondisi cuaca itu sangat mendukung untuk kita bisa mendapatkan yang terbaik, performa terbaik. Nah waktu itu di Thailand itu kan pengap ya, tingkat kelembapannya tinggi, lombanya subuh jam 5. Itu kan namanya jam 5 itu kan tumbuhan-tumbuhan ngeluarin racun semua. Nah, kita hisap lah racunnya kan. Pingsan, kolab, tinggal berapa ratus meter lagi ke finish, saya nomor 2. Nomor 1-nya Malaysia apa Singapura itu collab, nggak sadar saya berarti start jam 5 subuh, saya collab tuh berarti sekitar 27 menit setelah lomba, berarti setengah 6 lah saya sadar setengah 2 siang baru saya langsung di IGD gitu dengan nggak ada baju lagi pokoknya semuanya tinggal pakai apa pakaian medis sama sini udah alat jantung semua. Wow. Saya nolak kanan kan ada monitornya tuh iya. Aduh mati lagi. Itu keluarga saya takut semua Kak. Keluarga sih dia nggak tahu, saya kasih tahu. Cuman orang-orang terdekat kan tahu kan. Makanya apalagi saya ada kenal teman dia kedokteran, dia bilang di hasilnya ini mah ada gejala jantung. Cuman kalau kita ke umum kan emang dibilang seperti itu Kak. Ke spesialis jantungnya. Kalau dia tahu olahragawan sering dilatih kan jantungnya kan emang dia jantungnya naik turun atau pelan. Nggak masalah rupanya. Seperti itulah Kak. Trauma pasti Kak, berapa hari tuh nggak latihan? Berapa hari itu di rumah sakit? Sehari doang, harusnya belum boleh pulang karena tiket pesawatnya besok jadi pulang. Jadi saya pura-pura segar pokoknya harus tegap. Cuma nggak bisa dibohongin ya, cuma kita ngotot. Kita alasannya melanjutkan perawatannya di Jakarta gitu. Makanya di Jember. Itu perjuangan yang luar biasa ya, nggak mudah ternyata. Bukan sekali Kak, biasanya berapa kali, 3 kali kali. Di negara orang atau di sini? Di negara orang sekali ya. Di Indonesia 2 kali di Batam, sekali lagi di Belitung, bayangin lah.
di sini saya Di punya. sini oh. Di daerah saya sendiri ya saya kalah. Jadi ya kalau orang ngomong lihat saya sekarang ya yang orang tahunya sekarang aja kan. Iya. Dia nggak tahu yang dulu-dulunya itu. Eh, Itu lebih parah lah ya. Momennya saya jatuh, saya turun rumah, saya pingsan, udah jauh di belakang karena ambisi ngejar waktu kan. Ujung-ujungnya rebah, tuh malunya itu kan ya. malunya itu ya. Iya. Eh, menurut Robi untuk sebuah perlombaan itu beban paling berat itu fisiknya atau mentalnya? Dua-duanya sih Kak. Kalau fisik mah nggak seberapa, mentalnya ini ya. Apalagi kan individu Kak. Heeh. Bayangin ya diri kita yang kita lawan ini. Iya. Ada bahasanya kalau kita bisa ngalahin diri sendiri pasti kita bisa ngalahin orang lain. Iya. Paling susah itu ngelawan diri sendiri ya. Apa cerita Robi? Kita kembali ke masa lalu gitu ya. Waktu sekolah di SMK Negeri 1 Tanjung Pandan ada sebuah cerita unik gitu. Karena Robi itu terlambat kalau pakai kendaraan ke sekolah. Tapi kalau dia lari, dia tepat waktu. Gimana itu Robi? Waduh. Dulu ada namanya guru bukusan Bu. Itu udah pensiun Bu ya. Iya, Sudah. Guru matematika itu udah apal dia Bu. Razia lalasan saya di simpang ini Bu, simpang apa Membalong ini udah tahu dia razia. Jadi kalau saya masuk ke tempat itu nggak nanya lagi dia Bu, razia. Razia apa ini katanya. Aduh lucu makanya Kak. Jadi terus kalau karena kan saya latihannya lari ke sekolah Kak. Kalau lari ke sekolah kan ya pasti nggak telat ya. Karena startnya jam 5:30. Tapi kalau saya latihannya di rumah mau nggak mau kan Kak, belum mandi beres-beres kan. Saya latihan aja hampir 1 jam. Berarti kan kalau masuk sekolah jam 7 waktu itu mau latihan jam berapa Kak? Nggak mungkin ya jam 5 subuh latihan ya. Jam mau nggak mau kan 3:30 udah harus pemanasan ya. Ya cara nyiasatinnya biar nggak telat makanya lari ke sekolah. Dan kebetulan nggak punya motor juga Kak. Makanya lari kan. Waktu itu jaraknya berapa dari rumah 8 kiloan ya. Kalau 8 nggak salah kilo. dia tadi pendam 7,5 sampai 8 kilo. Berat badan stabil. Tergantung nih Kak nih. Kalau ujung bulan dia nggak stabil. Canda Kak. Kalau off season gini sih naik ya Kak. Jadi kalau untuk lari ini ada ukurannya. Kalau saya maraton mungkin di 5:49 ya, 48 karena kan programnya berat volumenya. Tapi kalau untuk program 5.000, 10.000 ya 50, 49, 51. Mempengaruhi nggak untuk aktivitas larinya kalau berat badan tiba-tiba melonjak? Mempengaruhi Kak. Bahasa kasarnya kalau kita lari bawa galon ya gimana Kak? Bawa Jangan sebanyak- gitu dong. Kakak jadi kerasa bawa galon. Sebenarnya kayak bawa barbel lah kayak kalau kayaknya kan misalnya kan orang naik 1-2 kilo kan. Tempatnya bawa barbel 2 di sini kan kerasa Kak. Nah, gitulah bahasa kasarnya. Jadi ngatur pola makan juga. Oh, pola makan. Berarti instan no? Ya, Soda-soda kalau maling-maling mah kadang sikat juga sih kayaknya. Ngatur-ngatur Kak, kan ada momennya Kak. Kapan kita harus minum, kapan kita nggak harus fokus gitu kan. Yang paling banyak itu air putih, buah atau Karbo sih ya. Karbo, Karena kita ya. kan yang dibakar kan kalori kan. Iya, karbo itu kan yang bagus ya bukan semuanya dari nasi ya. Iya. Nah, makanya peran-peran sponsor itu kan seperti itu Kak. Kalau kita beli kan lumayan, harus konsumsi tiap hari ya. Oke, ngomong sponsor. Udah berapa banyak sponsor yang masuk? Waduh, ini ya kalau masuk sih banyak, Kak. Cuman ya karena saya ini kan Di bip ya, tolong Bang Redonya di bip. Nanti kalau udah masuk sini baru kita tampilkan. Ada berapa kira-kira? kalau sponsor sih Kak, yang sekarang kontraknya sih ada 5. Wah. Nah, cuman banyak masuk yang lain. Kadang 5 aja saya kadang lupa Kak buat postingnya kan. Karena kan nilai sponsor ini kan bukan iklan di TV lagi ya, nggak zaman kan. Sekarang ada media sosial, makanya nilai jualnya di Instagram. Nah, kadang kan kita wajib posting sebulan sekali. Nah, itu aja kadang nggak kepegang. Makanya kalau udah banyak numpukan kita nggak fokus latihan, nanti ujung-ujungnya bukan jadi atlet tapi jadi selebriti ya. Iya. Boleh tuh. Siapa tahu pensiun jadi atlet bisa jadi Nah, selebriti mungkin kan. setelah lari ya kali ya. Untuk sekarang awal-awalnya dapat sponsor itu gimana? Kalau sponsor sih Kak, dulu saya berpikirnya kalau kita berprestasi orang ngelirik. Iya. Dari tahun Iya. berapa mulai ada sponsor? Nah, itulah Kak, saya bilang saya ini anugerah Tuhan paling luar biasa rezekinya. Di luar kerja keras ya Kak ya. Ya. Nah, faktor-faktor X-nya di saya ini sangat mempengaruhi sekali ya. Doa-doa ibu, doa-doa bapak, doa ibu Agnes. Ya luar biasa lah. Makanya saya latihan 2015, ada sponsor 2016 ya. Wah, setahun berarti cuma. Setahun ya. Setahun. Yang hebatnya lagi saya masuk pelatnasnya 3 tahun.
2018 saya udah masuk pelatnas ya. Udah masuk pelatnas luar biasa lagi, Asian Games ini, Asia langsung. Enggak tingkat Asia Tenggara, langsung Asian Games. Di pelatnas saya 2018 sampai sekarang 7 tahun terhitungan. Tangan dong, boleh dong. Keren. Lumayan lah cuan plus itu sama sponsor tuh berarti emang lumayan juga menjadi seorang atlet gitu, menjanjikan juga. Betul, makanya saya bilang untuk 2010 ke atas dunia atlet ini sudah menjanjikan ya. Dimana kita lihat apalagi sekarang bukan hanya di Indonesia, bukan memang untuk mewakili Indonesia kayak hal kecil aja seperti porpop itu kayak. Kalau kita bicara porpop itu kan tingkat sebabel kayak. Itu tangganya itu kan porpop, porwheel, pon, SEA Games, Asian Games, baru Olimpian. Nah, porpop ini ibaratnya paling bawah lah kayak. Nah, kita kalau juara porpop aja kadang di setiap kabupaten tuh memberikan pekerjaan honor. Nah, hal kecil ya, jangan kita ngomong ke Indonesia kayak. Nah, kalau sekelas pon sekarang udah ada pergubnya dikasih PNS kalau medali emas. Jadi sangat menjanjikan ya. Jadi Belum yang lain-lain gitu ya. untuk adik-adik kalau udah punya modal ya Pak Dar ya, jangan disia-siakan. Betul. Ya. Fisik bagus, sehat, ya kan. Sekarang itu bukan cuma tentang akademik ya Bu Agnes ya. Non akademik pun kita bisa Benar. maju, bisa sukses gitu. Pokoknya kita udah tahu tuh kemampuan kita tuh apa gitu. Betul. Berarti Basicnya satu di mana sih? kuncinya konsisten. Konsisten itu paling intinya Bu. Kadang orang kan banyak cabangnya Bu. Lari lah, renang lah, ini lah. Kalau umurnya di bawah 10 tahun nggak apa-apa. Emang harus dibebaskan Bu ya, jangan ditekankan harus seperti ini kan. Nanti kan dia umur 14, 15 sudah ketemu tuh di mana dia jati dirinya kan. Nah, itu kita support kan sebagai orang tua. Bersyukur lah orang-orang sekarang saya lihat kan adik-adik yang sekarang latihan di stadion ya, udah banyak junior-junior sampai ditungguin sama orang tuanya latihan. Artinya kan orang tuanya mensupport maksimal gitu kan, sampai diberikan vitamin, sampai nanya makan apa sih gini. Dulu boro-boro orang tua saya tahu saya lari aja, dikiranya saya lari kan jogging gitu. Ibu saya taunya saya lari tuh maksudnya latihannya seperti ini 2018 setelah 3 tahun setelah di pelatnas baru tuh, oh gini kamu larinya rupanya. Dia cuma lari biasa, dia nggak tahu Kak. Nah apa yang saya lihat, apalagi mungkin dulu kalau saya misalnya dengan keterbatasan saya bisa sekarang gimana misalnya dengan support vitamin yang luar biasa. Ya mungkin nggak nunggu 3 tahun, ya nunggu setahun 2 tahun pun udah di sana. Tapi ya saya bersyukurnya saya latihan 3 tahun udah di pelatnas, itu ya bersyukurnya Kak. Karena senior saya itu latihannya dari umur 10 tahun di pelatnas. Jadi dia juara SEA Games aja harus butuh 15 tahun latihan, harus butuh 20 tahun latihan ya. Saya hitungan 8 tahun 5 tahun alhamdulillah udah rekor nasional. Itu kan anugerah luar biasa, rezeki yang luar biasa mungkin yang nggak bisa dibilang kata-kata lagi lah Kak. Untuk Robi sendiri ada nggak gongnya kayaknya aku tuh ini loh belum kesampaian, ikut momen yang kayak olimpiade atau apa yang mungkin masih diincar dan belum tercapai gitu? Banyak sih kayak kalau goalsnya di lari nih ya. Yang pertama saya belum pernah medali emas SEA Games. Kalau medali udah pernah, nggak perlu gue. Saya belum pernah medali emas SEA Games. Ya saya pengen medali Asian Games Mbak. Nah, ya, mungkin Olimpian kan kalau untuk kesana kan ada limit-limitnya kan. Mungkin kalau untuk karir di atletnya saya udah pernah merasakan semua Kak. Kejuaraan dunia saya udah pernah. Tapi untuk Olimpiade belum pernah, karena Olimpiade kan ada limitnya sama seperti PON gitu. Ada kualifikasinya, jadi nggak sembarang orang bisa ke sana. Kita doain ya semoga bisa mencapai cita-citanya itu. Amin. Oke, Robi Century bisa nggak share sedikit untuk mungkin adik-adik kamu, SMK 1 bahkan mungkin masyarakat luas di sana untuk mempromosikan bahwa atletik itu juga menjanjikan dan bagaimana kita bisa tahu gitu kan. Awalnya kan Robi Century kan belum tahu aku tuh ternyata lari gitu. Menyadari itu tuh gimana sih kita punya bakat itu. Sebenarnya bukannya di atletik ya, kita ngomongnya non akademik ya. Mau di sepak bola kah, mau di bola basket, bola voli, semuanya itu ada jalannya masing-masing ya. Kan sukses itu kan nggak mungkin harus sama seperti saya ya. Ada jalannya masing-masing, jangan dipaksakan juga. Basicnya bukan di situ, dipaksakan ya kasihan anaknya Kak. Karena dia bekerja bukan hati nuraninya dia kan. Nah itulah
kadang kan orang salah Kak, karena gengsi orang tuanya pengen seperti itu, kamu harus gini ya, kasihan anaknya, kalau dia Iya. di situ kan nggak boleh paksakan juga kan. Malah kita support di mana kelebihan dia kan. Nah yang tahu kelebihannya ya dia sendiri, di mana dia suka. Iya. Kalau saya lihat sih ya komunikasi antara anak dan orang tua itu harus luar biasa sih. Nah mungkin untuk di lari atletik saya sangat menjadikannya, apalagi nomor jarak jauh Kak. Nomor yang saya tekuni sekarang ini kan atletik kan ada 42 nomor, ada lompat jauh mungkin ya. Iya. Nah khususnya di nomor jarak jauh ini long distance itu kans kedepannya luar biasa. Mungkin kakak tanya nih, nomor atletik yang paling terkenal nomor apa sih? Pasti nomor jarak jauh kan. Kakak atletik taunya pasti nomor maraton aja kan. Iya. Iya. Tanya di mana orang awam nenek aja taunya pasti maraton, man dia nggak tahu lompat tinggi ya. Iya. Benar nggak Bu ya? Iya, iya. Ibu tanya lah dimanapun tukang jual es tuh. Atau atletik nggak tahu nomor lari ya. Makanya kenapa saya bilang Kak, nomor atletik ini nomor yang paling bergengsinya nomor maraton, nomor jarak jauh, karena setiap minggu itu ada eventnya. Di Indonesia nih bayangin aja, di Jakarta di GBK tahu Kak ya? Ada 10 pintu tuh ya. Hampir tiap minggu 10 pintu itu full Kak, disewa buat lomba lari. Ini event misalnya BRI, event Fox, event Extra Joss, dan itu hadiahnya bukan kecil-kecil Kak, hal kecil aja Kak ya, untuk atlet daerah Kak. Atlet yang baru belajar lari itu hadiahnya 2-3 juta. Kalau udah sekelas mungkin yang pelatnas kita ada diundang ya. Nah, kita belum lari aja udah dapat duit ya kalau diundang kan, untuk menghadiri gitu ya, kayak Festcon gitu. Nah, apalagi udah lari hadiahnya itu paling dikit 70 juta, 50 juta sekali lari ya, kalau juara. Nah makanya saya bilang nomor jarak jauh ini menjanjikan, cuman untuk kesana itu ya luar biasa Kak pengorbanannya, bukan seperti nomor lain. Nomor lain oke lah, kita bilang kerja keras juga Kak, cuma tidak seinstan jarak jauh Kak. Jarak jauh harus disiplin benar-benar, bangun harus pagi. Ya kalau kita bangunnya siang mau nggak mataharinya kalah sama kita tingginya kan, udah loyo kan ya. Yang kedua ya harus ngelawan bangun pagi, harus ya ibaratnya waktu remaja kita habis Kak, saya bilang habis di lapangan. Tapi habis untuk yang positif sih oke sih. Iya. Oke sih Kak. Oke sih. Oke, Robby pernah nggak mulai tertarik sama cabang lain olahraga? Wah seneng Kak, malah saya nih pengen main bola, nanti udah pensiun baru saya main bola Kak. Main bola dalam arti ya main intansi gitu. Makanya saya tahan-tahan kaki saya, paling saya main kayak main di Medan Kak, setelah kejuaraan PON kan kita kadang main bareng-bareng Kak, bareng-bareng di hotel kan ada cleaning service kan, kalau udah seminggu 2 minggu nginap itu kan pasti kenal Kak. Iya. Main bareng ada lapangannya, main gitu Kak, cuma itu aja langsung sakit. Gatal juga Kak, makanya saya tahan-tahan, nantilah umur-umur 40, 30 ke atas baru main bola kalau udah pensiun hari ya. Bukan mau pindah cabang buat menekuni, bukan ya. Iya. Tapi minat selain bola apa lagi? Bulu tangkis, Bulu tangkis, bola hoki voli. gitu. Ya ibaratnya kita namanya atlet nggak boleh off total juga Kak. Tetap harus, karena kita jantungnya udah biasa dipacu, Iya. kita off total tuh makanya banyak serangan jantung Kak. Iya, iya. Harus tetap kita pacu ya minimal seminggu 3 kali. Kalau nggak bisa lari ya jalan, tetap harus pakai aktivitas. Iya. Kalau dalam kurun waktu 1 tahun biasanya ikut event tuh berapa kali? Kalau ini saya bilang kayaknya nggak hitung lagi kayak Nggak kehitung lagi ya? 1 bulan aja, hitung aja Kak, 1 bulan ada 4 minggu ya. Lomba itu kan pasti setiap minggu ya, kadang Sabtu Minggu Kak. Jadi kalau sebulan yang 4 kali Full ya? full kadang Kak. Agak Di susah mana-mana, Kak. menyesuaikan Benar jadwalnya ya. Kak. Mungkin kalau dibilang jadwal-jadwal yang event-event yang mungkin udah dipersiapkan itu kayak contoh nih kayak tryout ke Jepang. Nah mungkin sebulan hampir 4 kali lah Kak kalau luar negeri sih setahun. Wow. Padahal ikut. Jepang. Boleh. Kalau ke luar negeri tuh pernah nggak sih waktu kecil tuh kayaknya memang udah kayaknya aku bakalan kalau udah ke luar negeri, atau tiba-tiba wah luar negeri nggak kebayang ke luar negeri. Boro-boro kan kapal aja nggak pernah. Ya, lihat pesawat aja takut kita Kak, di rumah kan kedengaran kadang lewat kan, kabur langsung Kak, lihat kan takut jatuh kan. Boro-boro naik pesawat ya, naik kapal aja nggak pernah. Jadi sebuah hal yang sangat excited ya, bisa ke Benar. luar negeri dengan jalur yang nggak pernah diduga Betul. sebelumnya. Udah ada rencana bawa keluarga adik mungkin pasangan ke luar negeri Kalau ke luar jalan-jalan. negeri kan mungkin ya, misalnya ada kejuaraan kayak mungkin agak susah Kak. Bayangin aja Kak, kita mikir diri kita sendiri aja udah pusing Kak. Contohnya ada kejuaraan SEA Games gitu ya.
kita mikirin badan kita aja udah pusing, nggak besok seperti apa ya, apa yang terjadi di lapangannya. Belum kita mikirin yang kalori yang kita bawa, makan apa di sana dia. Apalagi kan yang kita orang kampung nggak ya. Nih ojek aja ibu saya nggak bisa, Kak, pesan Gojek kan. Makan aja nggak bisa, daripada nambah beban pikiran ya. Jadi pernah tapi ditemani sama ibu atau lebih tegang? Lebih nggak merasa pernah, Kak. aman? Beliau malah nggak mau lihat kalau saya lari. Oh, nggak mau lihat? Nah, Taunya kabar aja? taunya kabar aja, Kak. Oh menang, oh ya udah ya, alhamdulillah. Kalau lihat malah nggak tega, Kak, takut dia. Oh, Doa aja lah ya. Doa aja, doa. Kalau untuk Robi emang maunya ada orang tua yang ngedampingin atau lebih baik, kalau biasanya ada beberapa orang kan yang nggak pede tuh kalau diliatin orang. Kalau kakak kan kayak kalau diliatin orang tuh jangan deh gitu. Kalau Robi tuh lebih pede diliatin orang atau ya udah mending nggak ada yang kenal gitu. Kalau saya sih kalau untuk orang tua sih sebenarnya pengen dilihat ya. Cuman sih nggak tega juga dia kalau nggak ngapa-ngapain aja langsung nangis ya. Nah, saya kalau udah lihat orang tua nangis kan nggak tega, Kak. Jadi pengen nggak usah lah kan. Ya, Tapi dia pengen kadang, lah suatu saat nanti gitu dilihat sama ibu ya. paling nonton di TV aja deh. Oh. Ya, live-nya. Ini sangat inspiratif sekali. Udah berapa? Udah ada 30 menit Mas Reno. Oke, ini sangat inspiratif bagi kita semua alumni SMK Negeri 1 Tanjung Pandan. Nah, kita mau dengar seorang Robi Sianturi dari Pak Daryono sebagai pelatihnya dan guru olahraganya. Gitu. Gimana Pak Dar melihat awal mulanya Robi yang dulu murid Bapak dan sampai menjadi seorang bintang seperti sekarang? Sebetulnya tak tahu anugerah mungkin Bi. Jadi Robi ini kan aku tahu bahwa masuk SMK itu kan main bola. Karena SMK dulu kan pernah juara LPI provinsi sampai ke nasional kan 2011 itu. Nah setelah itu kan yang calon-calon dari SMP itu kan mau masuk SMK pengen main bola. Masuklah Robi kan. Main bola, begitu main bola main bola sih biasa-biasa aja gitu kan. Tapi aku ngeliatnya fisiknya bagus sama ini kan, lari letih gitu kan. Lari sana lari sini. Nah, pas ada ini Bi, ada waktu itu Pasi Bi yang ngadakan itu Kejurda itu kan. Sebenarnya Pasi itu untuk ya seleksi Porpor tim aja tahun 2014 kan. Nah, coba Bi kita ikut atletik, awal lebih tidak mau. Siapa aku SMP aja aku ada ini pinsan dulu kan. SMP dikirim udah ikut aja, yakin aja kan, akhirnya dapat nomor 2. Tapi tanya kan Bi dipanggil enggak dari Pasi? Enggak ada Pak. Aduh baca nih Pasi kan gitu kan, udah nanti kan udah Bi ke stadion aja gitu kan. Kayaknya temui Bapak. Kalau aku itu sebenarnya ngelatih bola kan untuk persiapan pro. Jadi dikasih sama Mas Jun itu kan, pelatih yang sekarang, Jun tolong latih ini, ini bagus ini potensi bagus ini kan Robi kan. Akhirnya udah kata Mas Jun kalau mau latihan silakan aja kan. Latihan beberapa hari gitu udah kaget kan. Bagus anak ini kayak gitu. Nah terus ngikutlah ke juara provinsi di Beltim kan. Latihan berapa? 2 minggu berapa gitu? 2 minggu latihan. Langsung Mas Jun bawa kan. Jadi waktu yang di Beltim itu yang ngomong Yahuza itu kaget kan. Ini ada atlet udah nomor 3 waktu sekian. Nanya Mas Jun, ini lah berapa tahun anak latihan baru berapa minggu? Kata Yahuza, enggak mungkin Mas Jun. Anak udah waktunya 17 lagi 5.000 ya. Nah, jadi Agus akhirnya diajak Yahuza antar PPLP ya 2015 ya. 15 lah. Dari 15 antar PPLP di Aceh ya. Oh di Aceh. Yang di Aceh kan. Di Aceh dapat nomor 2 waktu itu kan 5.000 nya Bi. Iya perak. Terus itu saya bilang sama Robi waktu yang di kelas 11 Bi ya. Bi, udahlah fokuslah di atletik. Bapak tahu Bi kalau di atletik itu kalau nomor jarak menengah jauh itu banyak duitnya gitu kan. Satu Bi pesan jangan lupa sama Bapak gitu kan. Jadi sebenarnya waktu itu ada peling gitu kan, Robinya kayaknya, karena ngeliat Robinya orang semangat gitu. Dan saya tahu karena saya kan orang olahraga, saya kan orang pelatihan kan. Jadi saya kalau di olahraga itu kan ada
ada jurusan khusus pendidikan guru olahraga, ada pendidikan olahraga sih, ada kepelatihan. Kalau saya kepelatihan, jadi potensi Robi itu kayaknya bagus. Dalam olahraga itu andil pelatih cuman tidak sampai 20%, jadi hampir 80%, 90% itu atlet itu kan. Jadi motivasi dia gitu. Untuk latihan Robi saya lihat, mulai kan waktu itu kan pertama tidak pede lari dari rumah air pede kan, kan apa namanya itu saya mulai wah ini bahkan jadi kayaknya kan gitu kan dalam hati kan. Ya alhamdulillah saya juga waktu itulah berapa tahun mengajar kan, mungkin murid itu udah ribuan kan. Baru Robi kalau sampai daerah sampai juara provinsi sih sudah gitu kan. Tapi kalau nasional itu memang saya teringat juga dulu waktu masih kita Sumsel kan, pengawas olahraga di Sumsel, olahraga tuh sampai banyak satu aja nemukan atlet tuh jadi atlet nasional hebat lah gitu kan. Maksud terngiang-ngiang Robi alamangan salah satu ini kan berdasar yang ini gitu kan. Nah, jadi itulah kalau saya memang Robi lain dengan yang lain semangatnya. Kalau yang lain tergantung pelatih, tidak ada pelatih udah mulai melempem kan. Nah, kadang datang ke stadion, saya orang ngerti bola datang ke stadion, datang itu tidak langsung ambil masang sepatu, langsung jogging, main bola, nunggu pelatih datang baru sibuk gitu kan. Nah, tidak akan jadi. Nah, kalau Robi kan balik pagi sudah lari kan, sore balik dari sekolah lari lagi kemana? Bayangkan tadi 250 yang udah pelatnas bi. Nah, kalau dulu berapa Bi waktu SMK? Mungkin sekitar 20-30an lari kan? Kan ke pagi kan 7 kiloan kan, sore mungkin ke arah Pegantungan kadang kan waktu itu kan, kadang ke Tanjung Binga lari. Itu kan paling Mas Jun bekal APB, ini latihan ini paling kan. Nah kalau saya tahu tambah pula ya memang Mas Jun ini pelatih bagus ya yang dukung Robi, gimana Robi kan. Jadi apa namanya kadang kan ada pelatih itu materi, kadang ada gaji, ada apa, malas so ngelatih kan. Tapi apa beda gitu Bi, Mas Jun masih ngerasain kan sampai di pelatnas segala macam kan. Dan Robi saya sampai sekarang mau tidak berubah saya dulu. Itu kunci seorang atlet. Tata kerama ya. Robi kemarin nak tanding kan, minta ini besok nak tanding malam atau sore ini lah ada yang apa minta restunya si game Asian Game lebih ya. Asian Robi kan Asian Game lah 2 kali Asian Game yang di Cina kemarin kan. Nah itu yang memecahkan rekor. Saya sedih bisa hampir yang memecahkan rekor selama 27 tahun rekor half marathon 21 kilo kan dipecahkan Robi. Yang memecahkan rekor Indonesia di Sydney ya. Terus yang mecah rekor itu 20 juta Robi tempatnya sama Pak. Tempat sama. Orangnya udah meninggal lagi. Orang meninggal tuh. Itu terus Benomi itu ya. Pak. Jadi pas dia mecah itu tahun 97 Pak. 97 kan. Tahun 7 aku lahir kan Pak. 97 pecah Robi rekor nasional kan. Nah jadi apa gitu ya, kita pernah didik Robi itu kan, bangga gitu sampai dipanggil Ruhut Binsar penjahitan itu kan. Nggak gampang kok. Ini untuk Jokowi itu kan. Jadi apa namanya, seorang putra Belitung alumni SMK gitu kan, kita semua bangga, sini bangga, terutama alumni SMK 1 gitu kan. Dan apa namanya, dengar Robi mau datang kan, awalnya Kamis kemarin mau datang ke sini kan, tak jadi kan. Nah, sampai kemarin itu ada Bapak stres juga walaupun dapat perunggu, aduh nomor sebesar Robi tidak dapat ini kan. Benar kata Robi, beban Robi pasti masih luar biasa itu kan. Karena Babel mengharapkan sebenarnya harapan maksimal 3 emas kan. 2 emas. Nah 2 emas benda kan dari 1.500. Awal saya pikir kan mungkin dilepas ini kan. Terus Mas Jun bilang kayaknya tidak Pak. Alhamdulillah akhirnya kan dapat perak kan. Nah ini kan. Begitu lari 10.000, aku lihat lari di video itu, aduh gawat ini kan, itu simbolon tuh ngiri terus kan. Iya. Akhir berapa ya, apa namanya, beda 0,001 detik, beda dengan simbolon. Baru lega mendengar dari Mas Jun kemarin kabar nih kan. Satu rambut jadi. Alhamdulillah. Karena apa walaupun Robi pernah juara di dunia dimanapun, tapi belum pernah juara PON. Belum pernah dari Jadi atlet lain tuh nggak dia belum pernah juara PON kamu kan. Nah, Robi ya dapat
medali emas PON luar biasa itu kan. Peribahasa kan, walaupun juara dunia kalau tidak juara PON belum juara. Belum diakui, Bu. Jadi Nah gitu. gengsi PON ini luar biasa. Luar biasa. Jadi Robi itu mungkin kalau data aku ya, satu-satunya atlet dari Belitung yang dapat emas di PON. Iya. Kita pernah yang dapat perak, Bu. Pernah dapat perak. Alumni kita juga Rusmita itu, Oh iya, yang Rusmita. PON di Sumsel. Iya, resmi. Itu perak. Itu ini Sabta Lomba, ya mungkin. Siap satu lomba. Sabta Lomba. Itu Aci sekarang kerja di lapas. Dan alhamdulillah Robi sekarang sudah menjadi PNS di BIN, Bu. Bin. Badan Intelijen Negara. Jadi masa depannya sudah ada gitu kan. Karena atletnya Bu ya, banyak yang kita takut atlet banyak atlet nasional akhirnya setelah dipensiun memprihatinkan. Iya. Robi sudah Asetnya banyak. belajar di situ, udah mulai sekarang. Asetnya udah banyak. Jadi apa namanya terutama di daerah sana Bi, daerah Membalong tahu lah. Banyak atlet Robi. Mudah-mudahan ya alhamdulillah lah itu mudah-mudahan Robi sukses masih masa sekarang Iya. sampai nanti 5 tahun ke depan kita berharap puncaknya di PON Lombok nanti NTT kan NTT nanti kan terus SEA Games nih Bi Tahun depan SEA Games dulu Pak. ada SEA Games di Vietnam kan Iya. Robi nih bulan November nanti ke Spanyol. Spanyol. Salam buat Marquez ya. Best. Alhamdulillah kita punya apa namanya aset sudah menjadi aset nasional sekarang kan. Jadi kan bukan hanya punya Belitung, punya Bebel kan. Siap. Jadi kita berharap ya Robi membawa nama baik semua lah kan, khususnya Belitung gitu kan. Untuk nasional mudah-mudahan prestasinya kita doakan bersama tambah baik lagi itu harapan kita. Amin, amin. Itu kita berharap. Kita melihat di sini ya, Pak Dar itu sangat bangga punya seorang Robi, mulai dari matanya mulai berkaca-kaca ya Pak ya. Karena beliau salah satu orang yang mungkin mengenali bakat Robi gitu di awal-awal ini. Gimana menurut Waka kita melihat seorang Robi Sianturi? Ya, waktu itu udah Waka belum? Waka belum udah ya? Ibu aku dulu 2015 Sejarah. masih sejarah Bu. 2014 wakil setahun lah mungkin. Tapi melihat Robi memang awalnya sih biasa-biasa saja. Cuman Robi apa ya orangnya memang rendah hatinya luar biasa, sopannya luar biasa. Kata-kata yang selalu keluar dari mulut Robi itu terima kasih, maaf. Itu selalu kedengar dan ketemu di mana aja pasti negur dan ulet. Itu yang membuat Robi sukses karena karakter yang dibangun memang sejak awal seperti itu. Jadi saya lihat sampai sekarang kayaknya terbiasa banget ya. Terima kasih, mohon maaf Bu ya, itu selalu terucap dari kata-kata Robi. Dan itulah kunci sukses. Oke, sahabat Pelita ini benar-benar inspiratif. Saya sampai merinding gitu melihat semua perjuangan 10 tahun didampingi orang-orang yang hebat. Nah, untuk pertanyaan terakhir. Di sini, di YouTube ini, kamu mau sampaikan terima kasih untuk orang-orang yang udah mendukung kamu sampai ke sini. Kamu bisa mencoba di situ apa yang ingin kamu ungkapkan mungkin kepada orang tua, mungkin kepada orang-orang yang mendampingi kamu sampai ke hari ini. Silakan, Robi. Banyak sih pas ini ya. Yang pastinya sih saya tak lupa ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kayak mungkin tanpa ridhonya yang pertama ya saya nggak bisa sampai di sini. Junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang pastinya ibu bapak saya yang selalu mendoakan saya walaupun saya dalam kondisi buruk apapun, beliau pasti selalu support saya. Yang ketiga yang pelatih saya Pak Junaidi yang di Belitung, mungkin beliau menjadi yang mengambil saya ibaratnya saya adalah kotoran yang jatuh di lumpur, diambil didaur ulang menjadilah Robi yang sempurna. Kepada ya pelatih pelatnas saya yang di pelatnas Pak Wita Witasa dan juga Pak Daryono yang salah satunya menjadi jembatan saya untuk menjadi atlet pertama kali. Mungkin kalau nggak ketemu Pak Dar saya nggak ketemu Pak Junaidi lah gitu. Jadi sebelum ketemu Pak Junaidi ya ketemu Pak Dar dulu, Pak Dar yang ngasih jembatan.
yang pastinya mungkin kalau yang ketiga mungkin kalau nggak ketemu Pak Fikri tadi, beliau adalah yang nyuruh saya masuk SMK. Mungkin kalau saya nggak masuk SMK, saya ketemu Pak Dar. Itulah jembatannya, rantainya kan. Dan mungkin kalau nggak ada Pak Fikri, saya nggak ketemu Bu Agnes. Ya di mana saya bersyukurnya banyak orang, saya dikelilingi orang-orang baik ya. Makanya ya saya selalu beranggapan bahwa nasib saya ini selalu nasib yang bagus saya dapat. Dari karir saya lari, dari karir saya kehidupan sehari-hari, saya selalu mendapatkan hal-hal yang baik. Hal kecil yang saya pernah rasakan, contoh nih Kak, saya kan orang nggak punya. Saya tuh sering pengen sekali kalau lihat orang makan tuh makan es krim juga ya. Pengen sekali es krim. Tiba-tiba pulang ada aja yang ngantang. Makanya saya bilang saya selalu dikelilingi orang-orang baik ya. Nggak tahu dari mana tangan-tangan Tuhan. Makanya saya bilang saya adalah salah satu manusia yang bisa dibilang orang yang paling beruntung di dunia. Dimana ya saya telah dari kampung kecil yang tidak mengenal apa-apa di kampung ini ya. Ya sampainya saya keluar, saya dikenal, saya disambut baik sama orang seluruh masyarakat Indonesia yang saya bilang ya. Nah, saya makanya makasih juga kepada guru-guru saya yang dari SD, SMP sampai SMK yang pastinya ya yang sangat berkesan lah dalam hidup saya, karena ya ini terakhir saya menempa pendidikan gitu kan. Yang benar-benar saya sekolah, makanya saya selalu rindukan saya pengen sekolah lagi walaupun 1 bulan nggak apa-apa. Saya pengen kumpul sama teman-teman saya. Saya setiap pulang ke Belitung pasti nggak kumpul reuni gitu. Kawan-kawan SMK saya, kawan-kawan kelas, walaupun ya nggak full, udah pada nikah. Ya makasih juga buat yang pastinya guru-guru saya kayak di SMK 1 yang nggak bisa bilang satu persatu, kayak Bu Agnes, semuanya walau ya kayak Pak Dono yang udah meninggal. Beliau juga ya jadi motivasi saya kan saya sering diomelin kan. Saya sering dikatain kamu ini udah masuknya jalur ventilasi di sekolah bikin onar kan ya. Nah itu kan salah satu kalau kita berpikir negatifnya ya bapak itu jahat, tapi saya selalu berpikir positif. Oh ini cara bapak ini ngasih motivasi saya. Makanya ketika saya sudah seperti ini, sudah jadi Robi yang sekarang, nah, disitu saya berpikir positif bahwasanya mungkin kalau nggak karena beliau ngomong seperti itu, saya nggak bikin semangat seperti sekarang, nggak jadi yang Robi yang sekarang kan. Hal juga sebaliknya kalau saya pikir negatifnya, namanya kita anak kecil kan sering nyumpain orang. Maaf kalau kata orang maaf kasarnya mati lah gitu bahasa kasarnya. Untuk saya tidak seperti itu gitu. Selalu pikir positif ya bapak itu mungkin cara memberi semangatnya seperti itu, kayak ya almarhum Bu Ima. Apalagi saya dulu zaman Bu Eli itu kan sering sekolah Kak, kadang saya jam 12 siang saya latihan. Zaman ibu siapa lupa saya itu, jadi kata ibu itu udah latihan aja katanya, karena ibu itu nggak masuk ke kelas. Jadi saya latihan, ada teman yang ngantarin namanya Heru tinggi dulu ke stadion, ngantarin saya latihan karena sore saya ada kegiatan jualan lagi kerja gitu Kak. Karena saya latihan siang, makanya ya SMK ini tempat yang saya sering rindukan ya. Karena guru-gurunya pengertiannya luar biasa, bahkan Pak Ibnu, saya lupa Pak Ibnu bilang apa kamu nakal katanya, yang penting kamu berprestasi katanya. Mungkin salah satu sekolah yang support akademik saya bilang cuma SMK 1 sih Kak ya, karena kayak di SMA lain itu dia cuma akademik aja Kak, bukan non akademik gitu kan. Padahal dia nggak tahu jalan sukses itu banyak pintunya Bu ya, nggak selamanya jadi dari belajar. Makanya saya bilang sama anak-anak semua tadi kan, sekolah itu nggak jamin kamu sukses. Ijazah SMK itu nggak jamin kamu sukses kok. Ijazah S1, profesor pun nggak jamin kamu sukses saya bilang. Itu hanya titel aja buat kamu itu hanya isyarat aja kalau kamu mau daftar apapun pakai itu. Yang jamin kamu sukses ya diri kamu sendiri, tanamkan dari sekarang. Maka saya bilang ya kejujuran sih Kak dari sekarang, karena yang tidak untuk kemungkinan kan anak-anak ini yang bakal jadi nanti duduk di dewan, jadi polisi, hal kecil lah jadi security. Kalau dia nggak ditanamkan dari sekarang, nggak jujur, besarnya mau jadi apa ya? Nah, makanya paling penting sih sekolah itu bukan ilmu tentang belajar ya menurut saya Kak, tapi ya sosialisasi kepada orang, ditanamkan kejujuran, nggak boleh seperti nggak mungkin ibu-ibu guru bapak guru ngajarin kalian kalau pengen pintar nyontek kan nggak mungkin Bu ya, pasti ditanamkan kejujuran Bu ya. Kalian walaupun kalian nilai nol, yang penting kalian nggak nyontek, ya nggak Bu. Nah itu kan hal kecil, kalau kita pikir positifnya kan luas Bu. Oh berarti guru saya ngajarin saya jujur. Mending kamu nggak makan apa-apa di rumah daripada kamu harus makan daging tapi maling. Nah, itulah bahasa kasarnya. Oke, makasih banyak ya guru-guru sekolah saya semua, terutama SMK 1 yang selalu mendidik saya sampai sekarang. Mungkin ya kalau saya nggak masuk SMK 1 ya saya nggak jadi pribadi yang seperti sekarang ya.
Wah, sangat biasa. inspiratif. Untuk adik-adik di SMK Negeri 1 Tanjung Pandan yang tadi jumpa fans, Semangat. jumpa fansnya lama kita nunggu, belum juga ini masih lagi jumpa fans. Sekarang udah banyak ya. Ada fanbase? Untuk adik-adiknya coba ini 1-2 kata untuk adik-adik semuanya. Untuk adik-adik SMK. Konsisten sih yang pasti kayak Iya. konsisten apapun olahraganya, apapun jalan yang ditekuni, mau itu ya tentang misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak masalah, yang penting kan kegiatan positif ya. Yang penting konsisten, itu intinya disiplin, nanti Tuhan bakal kasih jalannya kemana arahnya kita. Oke, wow, Konsisten. sangat inspiratif. Jadi untuk adik-adik semua, jangan pernah berhenti belajar. Betul. Ya kan? Dan setiap perjalanan pasti kita akan menemukan rintangan-rintangan, tapi rintangan itulah yang akan membuat kita menjadi lebih baik ke depannya. Betul. Konsisten, jujur, dan adab yang baik itu akan menjadikan diri kita orang yang berharga di masa depan. Inilah dia Robby Sianturis. Sekian dari kita, Pelita Hikari. Mohon maaf ya kalau ada salah kata. Terima kasih lagi untuk Bu Agnes, Pak Dar, sama yang bintang kita satu ini, Robby Sianturis. Semoga sukses di event-event berikutnya. Amin. Kita akan selalu doakan keluarga besar SMK Negeri 1 Tanjung Pandan bangga punya seorang Robby Sianturis. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.